Nggak bisa ikut. Jam berapa? Ya, oke. Ini mereka harusnya. Oke. Punya yang Jangan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, suara saya jelas? Boleh angkat jempolnya? Luar biasa. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, suara saya jelas? Boleh angkat jempolnya? Luar biasa. Ya. Tes. Jelas ya? Oke, Bapak Ibu Saudara, mohon kerjasamanya untuk di mute ya, karena di sini error. Ya udah ya, oke. Ya, oke. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, sudah bergabung bersama kita, luar biasa, ada Tony. Ya, dan juga di sini yang sambil makan, ini saudara-saudara kita dari luar kota yang ada dari Bali. Dari lambaikan tangan dari Bali. Juga ada yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Juga ada dari Surabaya. Ada juga dari Mojokerto. Jauh-jauh ya ternyata ya. Ada dari Semarang. Wey. Ada lagi dari kota? Palu City. Palu City adalah near di Solo saja. Haleluya. Nah, sambil menikmati makan, bagaimana rasanya? Baik saudara, hari ini luar biasa. Ini adalah September ceria ya. Kita memasuki bulan September. Kita semua harus ceria. Amin. Ya. Selamat sore Pak Daud. Selamat sore. Apa kabar Pak Daud? Baik, kita doa dulu Jonas. Baik Pak. Mari kita berdoa. Mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas segala Pak. Kuasa Yesus bekerja, apa kita pribadi Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya Pak Daud. Sore hari kita akan bahas apa Pak? Ini Jonas. Ya Pak. Sekarang ini semua pada nunggu naik berapaan gitu. Betul. Betul Pak. Tapi BBM berapa gitu Jonas? Ya, ternyata belum naik nih Pak ya. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Semua amin. Ya Pak Daud. Sore hari kita akan bahas apa Pak? Ya kita berdoa yang terbaik Pak ya untuk bangsa ini. Ya sekarang ini kita semua pada nunggu naik berapaan gitu. Betul. Ya, Pak. Betul Pak. Tapi yang jelas Jonas semua pada deg-degan. Karena nanti kan ini ya. Dampaknya itu adalah setelah 6 bulan Jonas. Oh, ya, betul. Jadi kalau BBM naik nanti dampaknya itu setelah 6 bulan tuh baru akan terasa semuanya dari berbagai aspek. Gitu. Dari nanti bahan makanan yang jelas dari semua pada semuanya. Karena transportasi Jonas. Nanti itu Pak ya. Dampaknya itu adalah setelah jadi nanti dampak dari semua ini adalah kira-kira 6 bulan itu Pak ya. Ya 6 bulan nanti pengaruhnya itu. Ya Pak. Semuanya dari berbagai aspek. Sebentar Pak. Dari nanti bahan makanan yang jelas dari semua pada semuanya. Karena transportasi Jonas. Nanti itu Pak ya. Dampaknya itu adalah setelah jadi apakah masih feedback dari suaranya ini adalah kira-kira 6 bulan itu Pak ya. Ya 6 bulan nanti. Udah oke? Sudah oke? Semuanya. Sebentar Pak. Dari nanti bahan makanan
Semua ya. Karena transportasi Jonas. Itu Pak ya. Jadi apakah masih feedback dari suaranya? Ini adalah kira-kira 6 bulan. Ya, halo. Ya, masih ada. Masih Feedback ada, ya, Pak? Pastor. Masih feedback, Pastor. Sekarang masih, Pak? Udah aman. Sudah aman? Udah. Aman, Pastor. Suaranya ini adalah kira-kira 6 bulan. Oke. Ya, halo. Ya, masih ada. Masih ada, Pastor. Oh, Masih feedback, Pastor. Ah, masih dengung. Dengung. Sekarang masih? Pak. Suaranya kecil, Pak. Udah aman. Sudah aman? Udah. Aman ya? Aman, Pastor. Aman? Oke. Aman, Pastor. Boleh, Pastor. Tuhan. Ya, baik, maaf Pak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, dari dampak masih ini dengung, kira-kira Dengung. sekitar 6 bulan ya. Setelah kenaikan BBM. Setelah kenaikan BBM. Jadi ini nggak usah pusing juga ya Pak ya. Ya, kan yang terasanya kota besar aja. Kota besar aja. Kalau yang di desa-desa, pinggir kota, kampung-kampung, aman-aman aja. Iya, haleluya. Penting rumah ada beras, Betul. otak jadi waras, perut keras, kerja keras, dan tidur dengan pulas. Haleluya. Penting rumah ada beras, kan gitu. Betul, Jonas? Betul, Pak. Jadi penting rumah ada apa? Beras. Ada beras. Iya. Dan otaknya juga apa? Waras. Waras. Karena asam lambung tidak naik. Gitu. Nah, perutnya apa, Jonas? Perutnya keras. Ya. Setelah itu kerja Keras. Nah, setelah itu tidur Pulas. Haleluya. Ya, Pak Daud. Jadi terasanya nanti 6 bulan, Jonas. 6 bulan, Pak ya. Setelah kenaikan BBM. Setelah kenaikan BBM. Ya. Nanti semua harga-harga menyesuaikan. Ya, Pak. Yang jelas nanti harga pangan itu nanti akan naik. Naik, Pak ya. Apalagi yang berhubungan dengan impor, Jonas. Sembako juga naik, Pak ya. Karena transportasi, Jonas. Makanya dari tahun 2020 saya memberitahu supaya berkebun. Puji Tuhan. Karena apa? Karena nanti pangan itu akan naik, Jonas. Iya, Pak. Sekarang aja nanti ya tempe, tahu, nanti mungkin kalau BBM naik, ukuran juga berbeda. Ikut naik, Pak ya. Nanti ya mie juga Naik semua. berbeda juga, naik juga. Yang kita doakan supaya tidak ganti harga. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kalau posisi seperti ini, setan bekerja luar biasa. Betul. Karena banyak orang stres. Ya. Kalau stres itu gampang diguncang, Pak ya. Iya. Makanya kita sebagai anak Tuhan itu harus belajar apa? Menikmati dan bersyukur. Betul. Nah, dalam kitab Roma 8 ayat ke-8, Roma 8 ayat 28. Ya, kitab Roma 8 ayat 28 bahwa Elohim turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya padanya. Amin. Jadi percaya bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik dan kebaikan yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik. Jadi tidak usah khawatir gimana nanti tahun depan atau tahun ini, lewati aja bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Dari memberikan yang dari yang terbaik, Pak ya. Iya, baik dari yang terbaik dan waktu yang terbaik. Amin. Dan akhir yang baik. Yes. Jadi apa yang Tuhan berikan itu segala sesuatunya adalah indah pada waktunya dan terbaik. Ada pertanyaan masalah apa ini, Jonas? Setan apa? Nah, ini ya, sebentar Pak, ini terkait ini Pak, apa namanya itu ilmu yang pernah ini
dia sakti banget bisa ngilang itu apa itu Pak? Nah, sebentar. Oh, ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Panglimunan ya. Itu gimana sih Pak? Kalau masalah juga ada uang misalnya harusnya bayarnya 100.000, ternyata bayarnya cuma 2.000 aja, itu gimana Pak? Tiba-tiba jadi kertas itu. atau jadi itu ada pertanyaan seperti itu Pak. Itu tipuan mata. Oh, itu hanya tipuan mata. Jadi hanya ditipu matanya aja. Nah, gini Jonas. Kadang tuh orang berpikir ingin mencari kekayaan dengan namanya itu bank goib. Bank goib. Jadi nanti akan ada uang gaib. Itu 1000% penipuan. Karena ingat, uang itu kan ada nomor serinya. Betul. Dan ada mesin cetaknya. Betul. Ada bahan bakunya. Ya. Nah, di alam gaib itu enggak ada bahan bakunya. Betul. Enggak ada mesin cetaknya. Apalagi hologramnya itu. Apalagi nomor serinya. Nomor seri. Jadi yang disebut uang gaib itu 1000% bohong. Bohong. Enggak ada uang gaib. Oke, yang Pak. ada itu bank sungguhan ya BCA. Ya, betul. BNI, BRI, ya gitu. Iya Pak. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ciri-ciri anak yang ditumbalkan oleh orang tuanya itu gimana nih Pak? Dia sering mimpi ketemu Arwah-arwah. Arwah-arwah ya. Setelah itu ada suatu kelainan dari genetika penyakit yang kenanya itu tidak hanya satu orang tapi satu keluarga. Dengan cara yang sama. Langsung satu keluarga Pak ya? Iya. Setan kan maunya borongan, enggak mau satu orang juga. Kan ada istilah gini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan gitu. Ya. Itu prinsipnya setan Pak ya. Kalau bisa dia apa Jonas? Dipersulit kenapa dipermudah? Iya. Iya Pak. Lalu ini Pak, apakah misalnya ada seseorang ini orang tua ini menurunkan ilmu ke anaknya. Anaknya ini udah lepas, tapi apakah bisa risiko itu ke orang tua Pak? Bisa, makanya orang tuanya pun ada doa pemutusan juga. Namanya pemutusan ikatan batin dari ikatan roh ya. Nah ikatan batin dari roh-roh leluhur, roh-roh kegelapan tuh harus diputuskan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Kalau ini ada kaitannya dengan Kanjeng Kidul itu Pak, bagaimana Pak? Ilmunya yang dia pelajari. Kalau yang di Pulau Jawa ini kan selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan sugestinya kan dari pantai Laut Selatan ya. Ya. Tapi yang jelas itu adalah penguasa kegelapan di Indonesia. Ya. Nah, kalau ada hubungan dengan itu tuh harus diputuskan demi nama Yesus. Iya, Pak. Nah, kebanyakan tuh masih ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu loh. Terah-terah kerajaan zaman dulu. Nah, hal-hal seperti itu harus ada doa pemutusan demi nama Yesus. Iya, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya? Wah, ini kesempatan ini. Nah, kebetulan aja lihat matanya mau mutah. Nah, kalau lihat matanya ada bayangan roh, itu beda. Oke. Enggak apa itu. Oke, lagi. Oke, ada Bu? Ya, apa yang mau ditanyakan Ibu mungkin? Hah? Mimpi ya? Arwah-arwah orang meninggal gitu. Sering ya? Enggak juga. Nah, itu gimana Pak Daud? Kalau Berarti sering mimpi ketemu arwah. Mimpi-mimpi ketemu arwah orang mati, itu berarti ada ikatan kutuk di alam kubur. Namanya kutuk alam kubur. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Ya, dengan kuasa darah Yesus. Itu ya Bu ya, bisa jawab Bu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak. Ini 3 bulan usaha sepi terus. Ya tidak mau makan di tempatku, kadang kami sore sering lewat bau bunga kuburan. Nah itu harus dicek dulu karena makanannya tidak enak
atau memang ada setannya. Nah, kalau ada setannya itu ada bau wangi gitu Jonas, Ya. biasanya ada penampakan bayangan hitam atau roh perempuan. Nah itu biasanya untuk menutup rezeki. Ya. Itu kiriman atau memang area di situ, Pak? Kalau bunga itu kebanyakan area di situ. Ya. Kan ada tempat-tempat tertentu yang ada kutukannya. Jadi ada kayak rumah atau tempat tinggal ya, atau toko atau ruko, siapa yang nempatin itu bangkrut sial, Jonas. Itu biasanya tandanya kutukan, Pak ya. Iya. Jadi untuk doanya pemutusan itu, Pak ya. Oke. Nah, ini cara terhindar dari apa nih? Atau toko atau ruko itu bangkrut sial. Pak, bagaimana terhindar dari dakwaan dosa masa lalu dari iblis? Pertama berdamai dengan Tuhan, kedua berdamai dengan diri sendiri. Ya. Bahwa kita percaya dengan darah Yesus sudah ditebus dan sudah diampuni. Oh, iya, Pak. Karena iblis kan penuduh ya. Betul. Jadi pertama pendakwa. berdamai dengan Tuhan, ya, dan berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana terhindar dari dakwaan dosa masa lalu dari iblis? Jawab ya. Pertama berdamai dengan. Oke, ada lagi sebelum kita tanya jawab ke partisipan yang sudah di antrian itu. Ada lagi mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke tanya jawab ya. Yang pertama ini ada lagi nih, Pak. Rumah sering kesiram seperti pasir terus digaruk-garuk. Nah, kalau pasir menyebar tuh kebanyakan yang dikirim itu adalah untuk bikin bangkrut sial, Jonas. Iya, Pak. Nah, itu harus doa darah Yesus hancurkan kutuk mantra, kutuk sial. Kutuk sialnya juga. Dan darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus buka masa depan. Roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Itu biasanya untuk ngirim roh bangkrut sial. Ada tisu, tanah kuburan biasanya. Tanah kuburan. Ya, betul, Pak. Bangkrut sial, Jonas. Ya, Pak. Oke. Tanya jawab. Darah Yesus hancurkan kutuk mantra, kutuk sial. Ya. Baik, kita langsung ke tanya jawab, Pak Daud. Ini dari urutan pertama, yaitu Pak Nitael. Silakan Pak Nitael. Iya, salam, selamat malam. Ya. Selamat malam. Apa yang ditanyakan, Pak? Iya, mau minta didoakan karena saya sakit. Suaranya kok kurang keras, Pak ya? Silakan, Pak. Mau minta didoakan karena dalam keadaan sakit asam lambung. Apa yang ditanyakan, Pak? Sakit asam lambung. Suaranya tidak jelas, Pak. Minta didoakan karena saya sakit. Suaranya kok kurang keras. Pak Nitael, suara tidak jelas. Silakan, Pak. Bapak suaranya kurang keras, Pak. Mau minta didoakan karena dalam keadaan sakit asam lambung. Enggak dengar, Pak. Sakit asam lambung. Atau mungkin coba yang lain dulu, nanti. Lainnya dulu aja. Nanti balik lagi. Ya. Suaranya kurang. Bapak suaranya kurang keras, Pak. Enggak dengar, Pak. Mohon ya untuk dibuka videonya ya. Tolong kerjasamanya supaya kita mudah. Silakan Pak Junius dari Jakarta Barat. Pak Junius. Ya, salam Pak Junius. Mohon ya untuk dibuka videonya. Oke, yang lain. Silakan Pak Junius dari Jakarta Barat.
Ya, silakan Pak. Tekan tombol unmute ya Pak. Tolong videonya dinyalakan ya nanti yang mau tanya jawab ya. Kalau enggak saya lewatin ini. Pak Junius tolong dibuka mikrofonnya Pak. Mikrofonnya Pak dibuka. Ya Pak. Ya silakan. Sudah. Gini Pak Jonas, Pak Daud, Shalom. Pak, saya selama saya bekerja dan berusaha dan punya usaha sampai saat ini saya selalu kayak kekurangan itu melulu apa? Ekonominya kekurangan dulu Pak. Saya juga bingung nih. Gini Pak Jonas, Pak Daud, Shalom. Pak, saya selama saya bekerja dan berusaha dan punya usaha sampai saat ini saya selalu Ini ada kutubnya Jonas. Kita doa ya. kayak kekurangan itu dulu apa? Iya, kekurangan dulu Pak. Saya juga Ya, bingung. kita doa ya. Ada kutub memang ini. Jonas. Ya Pak, kita doa Pak ya. Angkat tangan ya. Ya. Ikuti ya. Darah Tuhan Yesus. Ya. Hancurkan kutub. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan jimat. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh-roh gelap. Keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat keluar. Darah Yesus. Buka masa depan. Amin. Buka masa depan. Baik, berikutnya. Ya, Pak Nitael. Silakan Pak Nitael. Iya, salam, selamat malam. Ya, Ya, malam. langsung aja. Ya, pengeluhan saya selama ini saya sakit asam lambung Oh, asam lambung. dan Kita kepala doa ya, mudah Pak Nitael. sakit. Kita doa ya. Ya, Ya, Pak Nitael. Silakan Pak. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. salam, selamat malam. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Ya. Darah Tuhan Yesus. Pengeluhan saya selama Hancurkan ini saya jimat. sakit Darah asam Tuhan lambung Yesus. Bebaskan. dan Demi kepala nama mudah Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Baik, yang berikutnya. Eslina Gultom. Silakan Ibu. Ya, mau tanya apa Ibu? Dibuka dulu mikrofonnya Bu. Kok nggak ada suara ya? Ya, silakan Bu. Gimana Bu? Selamat sore Pak. Ya. Ini usaha saya coba dilihat Pak. Silakan Ibu. Apa ada kuasa gelap gitu? Terus tolong doain Pak biar lancar Pak. Coba diputar kelilingnya ya. Saya mau lihat bagian depan. Ada suara sih. Selamat sore Pak. Ini usaha saya coba dilihat belum? Iya, tolong mau lihat sekitarnya ya. Kameranya Bu. Pelan banget. Kameranya tunjukkan sekitarnya. Kameranya Bu dibalik Bu. Ali lihat dulu. Aduh, Kameranya Ibu suaranya nggak dipindahkan ke sekitar itu toko. Bisa? isi alat Mas. Kameranya dibalik Bu, yang kamera belakang. Apa? Ya, diganti kamera belakang lalu Ali lihat. dilihatkan di sekitar toko ini.
Ya. Apa katanya? Nah, ini di sini ada nih, ada yang berdiri Ya, di sini. stop. Ah, stop situ. Stop. Di sudut itu tadi kiri. Sebelah kiri lagi, Bu, sedikit. Sebelah kiri. Kiri sedikit. Bukan balik arah. Arah yang satunya lagi. Pelan-pelan. Ya, stop. Nah, kita doa di sini ya. Ikuti ya, Bu ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh terkutuk, roh jimat, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus. Roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut. Ya, Suruh berikut. doa darah Yesus setiap hari selama 1 bulan ya, Bu. Oke, berikutnya Pak Burhan, silakan Pak. Sore, shalom Pak Daud, Pak Jonas. Ya Pak, minta doa aja Pak untuk kelancaran kerjaan sama kesehatan buat keluarga, dilindungin semuanya. Ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja, sembuhkan itu Tuhan. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Daud, Ya. Pak Jonas. Berikutnya Ibu Esther Maurin. Silakan Pak Hari. Ya. Shalom Pak Ya, Pak Yonas, Pastor Yonas, Pastor Ya, Pak. Daud ini. Selamat sore. Ya. Ya, mau tanya Halo. apa, Pak Hari? Saya mau nanya ini kepada Pastor Daud Tony. Apakah di tubuh saya ada roh-roh jahat begitu? Atau sisa-sisa apa yang pernah ada? Masih ada. Shalom. Dulunya pernah dimasukin unsur air ya. Ya. Dulu pernah masuk unsur air, diminumin Ya. sesuatu pakai air ya. Ya. Apakah pernah dulu Pak Hari minum sesuatu air-air dari sembahan atau apa? Muda sih, masih muda ya. Mungkin 10 tahun ya? lalu. Pertanyaannya Pernah. ya, Pak? Betul. Iya. Angkat tangan, ini doa pelepasan ya. Angkat tangan sekarang. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Doa Amin. ini selama 1 bulan ya Pak Ari ya. Darah Yesus bebaskan. Ya. Terima kasih Pastor Yonas pada Tony. Ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Bu Esthernya. Ya. Bu Esther? Oh ya. Oke. Halo. Ya Pak Hari. Kalau Bu Esther nih kebetulan lagi di belakang dia, tapi dia tetap ini harus Oke, kita Pak di Ari. situ. Ya. Cuma dia saya mau kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, ya acara ngobras untuk sore hari ini kita sudah selesai. Jadi kita sampai ketemu di hari Kamis depan, ya. Kita baru ngomong-ngomong ya, Jonas. Iya Pak. Jadi ingat Jonas. Nah, kalau waktu kita kecil ada diminumin sesuatu, kayak mantra-mantra, dan lainnya. Nah itu berarti kan menyatu dalam badan. Betul. Nah itu harus ada doa namanya itu pembebasan dari kutuk. Pembebasan dari mantra. Ya. Nah doanya itu harus darah Tuhan Yesus
sucikan tubuh jiwa roh. Sucikan tubuh jiwa roh. Ya, jadi darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Oke. Nah, ini sebagian sini siapa yang mau tanya? Nah, ini kesempatan ya. Ini Bapak Ibu Saudara silakan kalau mengikuti live ya boleh ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ya. Jadi yang sudah tanya enggak boleh tanya lagi ya. Yang sudah tanya nggak boleh tanya lagi. Nah. Oke. Iya. Oke, satu-satu dulu. Ya, dan di depan oke. Salam. Salam. Dulu waktu kecil kan saya dulu saya waktu kecil punya Pak Ade. Pak Ade saya itu orang Jogja. Dia itu pinter segala sesuatu. Jadi semua ponaan-ponaannya itu dikasih minum, dikasih gelang, dikasih apa-apa. Sampai akhirnya itu ya mungkin apakah masih ada di dalam tubuh saya atau keturunan saya itu bangsa itu kadang-kadang kita tuh dikejar seperti rasa takut, rasa bersalah, tahu. rasa Kalau itu. Ibu ada. Ya. Nanti kita akan doain pelepasan ya. Iya. Itu berarti namanya ikatan kutuk. Ikatan batin ya. Iya. Berarti Ibu nih kadang gelisah susah tidur. Iya, benar Pak. Ya, berarti mau didoain pelepasan, tenang aja. Penting Ye. tidur nyenyak dan tidak tidur selamanya kan gitu ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Oke, ada lagi Ibu? Halo Pak Dotoni, saya udah pernah didoakan waktu di JKI Semarang. Tapi saya baru mau cerita kalau setiap malam itu saya nggak pernah tidur dari kecil sampai besar. Pasti tidurnya rohnya berjalan-jalan. Mimpi sampai saya ingat-ingat hanya bisa tidur, bisa dihitung dengan jari. Di tidurnya itu berapa kali dalam hidup saya sampai seumur saya 31 tahun ini, saya bisa mengingat hanya berapa kali bisa tidur tenang. Itu kenapa ya Pak? Kalau Ibu ini bukan masalah setan, ini masalah saraf. Oh, iya, ini ada tandanya di sini. Ini bukan masalah setan, kasusnya lain. Oh, ya oke. Kalau setan saya urusin, kalau kasusnya itu saraf ke dokter saraf. Oke, terima kasih Pak Dok. Nanti saya ngasih malah konslet lagi. Oke, lanjut ini. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih waktunya Bapak. Nama saya Tri Prehwanti. Tri Prehwanti Pak. Saya dari Banyu Biru Ambarawa. Masalah saya, terus terang anak saya sudah 11 tahun ada gangguan. Kami sudah bawa ke psikiater, sudah ke psikolog. Anaknya mana? Sekarang tadi sudah masuk, tapi karena situasinya seperti ini tidak bisa Bapak. Jadi sekarang ada di sebelah. Umur berapa anak? Umurnya sudah 32. Laki? Perempuan. Oke. Nanti kita lihat ya. Ini udah berapa lama gitu? Hampir 11 tahun. Tak lihat ini depresi apa karena setan? Iya. Karena gini, ada satu kasus tertentu yang sebenarnya itu depresi stres. Nah, bukan kasus setan. Nah, kalau depresi stres itu harus ada perlakuan yang berbeda. Harus ada konseling, harus ada pembimbingan dan lain-lainnya. Iya. Saya tak lihat kasusnya ini setan atau bukan. Iya Pak. Nah, jangan kita doain saja sampai ludahnya habis, enggak tahu nih wong edan, nah repot. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Iya. Ya oke. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan maju sini, Pak. Nah, kalau ini ada kutuk sial dilepas. Nah itu untuk Pak Doto ini kutuk sialnya itu kira-kira saya dapatnya dari mana ya Pak? Terus itu dalam wujud apa itu loh? Kayak asap gelap. Kayak asap gelap. Terus itu kira-kira yang menurunkan siapa ya Pak? Enggak jelas. Yang jelas saya hanya ngelihat kabut gelap yang harus dilepas. Oh, iya. Kalau enggak sial terus seperti rambutmu naik ke atas. Oke, makasih Pak. Iya, menantang langit kan gitu. Jambangnya ke bawah, rambutnya ke atas. Oke.
Shalom Pak Daud. Ya. Saya Andrew dari Jakarta Pak. Oke, mau nanya Pak. Yang pertama, kalau dalam kehidupan itu sering gagal atau apa? Bentar, kalau ini ada kasus, ini ada kiriman kuasa gelap 8 tahun yang lalu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti Bapak ini ada satu kasus, kalau kira-kira jam 2, jam 3 malam bangun sendiri. Iya betul Pak. Nah, Nah, nanti didoain nanti. Sama satu lagi Pak, boleh tanya Pak? Iya, oke, Anak lanjut. saya tuh dari kecil tuh punya, saya nggak tahu ini karunia atau apa ya Pak, bisa melihat kayak roh-roh gitu loh Pak. Lebih baik lihat dolar aja daripada lihat setan. Iya, Nah, nanti iya. kita doain ya. Kalau Iya, ini Pak. ada kutub ya. Ya baik. Oke, makasih lanjut. banyak, Pak. Oke, Ibu. Ini loh Pak, masalah anak saya ini kok udah umurnya Januari besok 35. Banyak yang suka perempuan sama dia, tapi dia terus kurang ini Nggak terus. apa-apa Bu, bentar lagi dapat jodoh. Umurnya berapa tuh Bu? 34 mau 35. Oh, belum 80, enggak apa-apa. Dan saya kan juga pengentalan darah. Siapa? Saya. Nanti kita doa Bu ya. Demernya tinggi berarti. Iya, kalau dan darah tinggi lah dikasih dokter obat malah kena lambung saya karena obat itu. Nah, malah gini lebih baik makan buah-buahan, sayur-sayuran aja. Jangan makan kambing tengkleng. Oke, ya lanjut. Ya, silakan Bu. Ini maaf, anak itu kok katanya merasa seperti ada yang ngikutin. Anaknya mana? Itu Pak. Yang mana? Coba berdiri ya. Oh ini. Bentar ya. Tinggal di mana nih? Ini ada kayak roh kayak kongkong tuh yang ngikutin. Nah, anak ini mesti sering marah-marah sendiri sama tiba-tiba ngalamun sendiri. Nanti tak doain, tenang aja. Tapi ini habis didoain harus dikasih kesibukan kerja. Sudah bekerja belum? Ya itu gara-gara itu jadi. Harus ada kegiatan. Oke, lanjut. Selamat malam Pak. Saya berhubungan dengan pertanyaan mama saya tadi yang keturunan kutuk keturunan itu. Kira-kira berhubungan dengan pertanyaan mama saya tadi. Kan mama saya katanya masa muda pernah dikasih aneh-aneh gitu. Kira-kira ada enggak kutuk di dalam diri saya nih Pak? Enggak ada, adanya rambut merah pinggir itu. Udah, kamu enggak ada urusan setan. Enggak ada ya, mana? Bukan, ini pribadi, ini enggak ada urusan. Iya, sebentar. Pak Daud, saya dari Surabaya. Mau tanyakan untuk anak saya. Oke. Anak saya sakit. Yang mana nih? Oh, ini sakit fisik Ibu. Ini bukan kasus roh. Oh, bukan Pak. Bukan kasus roh. Oh, jadi memang tapi dokter katanya. Kalau ini bukan masalah setan, bukan bidang saya, Bu. Oh, gitu. Kalau itu urusan setan, baru tak tanganin. Oh, bukan ya. Bukan, ini berhubungan dengan syaraf tulang belakang berarti. Kalau ini bukan, karena gini, kalau ada kasus setan, pada waktu dilihat sorot matanya ini, pasti ada bayangan di dalam matanya. Ini enggak ada. Ini dia perlu dihibur aja. Saran saya, dia suka makan enak apapun, ini. Ada cerita Jonas ini tentang Ya, makanan. Ya, gimana Pak? Jadi gini ya, ya kadang itu kalau kita sakit, misalnya parah, atau saudara kita ngasih kabar, dokter ngomong vonis 1 tahun per 2 tahun mati, lebih baik enggak usah ngecek macam-macam. Stadium 3 atau stadium 4. Nah, cancer, leukemia, macam-macam. Pokoknya dia suruh happy-happy saja. Ya, Pak. Saya tuh sering ya Jonas ya. Justru orang yang enggak tahu penyakitnya, happy-happy aja itu umurnya panjang. Tapi yang suka ngecek darah, ngecek kolesterol, ngecek macam-macam, itu justru stres, asam lambung naik. Setelah itu apa?
mati mendadak. Betul. Jadi kadang itu lebih baik itu ya ngetek boleh, tapi enggak usah terlalu takut gitu loh. Jadi stres Pak malah. Dan saran saya kalau yang sakitnya kronis-kronis itu lebih baik enggak usah tahu penyakitnya, makan sing enak, jalan-jalan. Itu aja tuh. Hati yang gembira adalah obat mujarab. Daripada tahu malah edan enggak ada solusi, lebih baik happy-happy aja. Oke? Iya. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, Ibu ini. Oke. Ini yang perlu didoain yang ini. Yang laki. Ini sama ini. Ya. Apa Pena? Ini nanti didoain. Satunya mana? Oke. Oh. Ya, tenang aja nanti aja. Oh ini yang kecil ya. Pak Yonas bilang, Pak Daud Tony bilang orang yang sakit, yang takutan penyakitnya, periksa malah cepat mati. Happy aja. Enggak apa-apa Bu, mau jadi robot kok. Nanti kita doa. Yuk, tanya apa lagi Jonas? Oke, lanjut. Oke, Bu Esther Maureen, ya silakan Bu. Ya, Esther. Ya, silakan Bu Esther. Kondisi udah membaik. Kalau jantungnya belum, jantung sama napas suka sesak tuh belum. Kalau menjelang sore napas suka sesak, Pastor Yonas, Pastor Daud. Bukan masalah setan. Ini kasusnya paru-paru. Ya. Ini bukan kasus setan lain. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Kerajaan Tuhan datang tidak menjadi. Dan nama Yesus dimuliakan. Berkati Tuhan dan nyatakan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita doa ya. Berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, awas aku sanami Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas pribadi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Jonas. Iya, Pak Daud. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara ya sudah bergabung di Zoom ya, juga ada di YouTube ya. Sampai ketemu hari Kamis depan di acara Ngobrol Asik bersama Pak Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuh, siapa yang mau pesan rempel hati ini banyak stok itu. Nah, Sama kepala, sesuai Alkitab. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. juga tadi saya sudah ngicipi rempel hati yang resep baru ini.